Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang senantiasa kita ta'zimi, wabil khusus guru kita semua Ustaz Muhammad Faizar Hidayatullah. Insyaallah karena kami harus segera kembali ke Jogja nanti, kalau diperkenankan oleh Bapak Ibu semua, beliau yang akan melanjutkan. Dan kalau sama beliau paket semalam suntuk siap itu. Yang kami hormati para guru mulia, takmir masjid, takwa, batur, beserta seluruh jajaran pengurus, para kiai, para alim, para ulama. Kayaknya orang mandan orang kepenak kok. Metingkring mereng dhuwur. Gurune nyong ngisor ora kepenak yakin. Mohon maaf kepada beliau-beliau bahkan yang malah duduk di belakang, dan kami diminta untuk duduk di kursi semata-mata kepentingannya kamera supaya bisa menangkap wajah. Karena kalau ada suara nggak ada wajahnya, Ustadz Faizar harus turun tangan. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu. Ki seriusnya mandan dredeg. Baru kali ini muhadharah yang langsung offline dan yang hadir kok sebanyak ini. Yang kemarin-kemarin ya tidak sebanyak ini kok. Ini yang menjadikan ya tadi ya, nanti kalau ditanyakan ya, oh saya tidak tahu waktu tidak ya. Kalau kepriwe sih aktif. Udah, saya kantongi lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kaum muslimin dimanapun berada, mengangkat segera wabah ini agar kita segera semua tidak ada halangan untuk memakmurkan masjid-masjid kita, untuk menyemarakkan taklim-taklim kita, untuk merapatkan soft-soft kita, untuk semuanya insya Allah ya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Puji syukur kehadirat Allah karena kita dihimpun dalam lapis-lapis berkah di rumahnya yang mulia, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadap oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pada saat itu keadaan begitu terasa berat. Perjuangan terasa begitu menyesakkan dada. Seakan-akan orang Quraisy yang bisa diajak masuk Islam sudah habis. Seakan-akan semua pintu sudah tertutup. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat, semakin berat penyiksaan-penyiksaan seperti dialami Sayyidina Bilal yang ditarik dari tengah kota sampai ke tengah padang pasir, terparut-parut oleh batu pasir dan kerikil punggung beliau sampai berbilur-bilur darah, dibaringkan di atas pasir membara, di bawah terik mentari yang menyengat, ditindihkan batu ke dada dan perut beliau radhiyallahu anhu, kemudian dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf. Demikian pula keluarga Yasir yang Sumayyah dihunjam tombak oleh Abu Jahal yang jahat, tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha. Sementara suaminya Yasir disalibkan sampai mati. Putranya Ammar disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi hatinya tetap teguh istiqomah dalam iman. Khabbab ibnul Arat yang seorang tukang pandai besi oleh Abu Jahal diselongsong seperti kambing guling, dipanggang di atas bara api yang biasa dia pakai untuk melelehkan besi, sampai beliau menceritakan, tidaklah bara api di bawahku nyalanya padam kecuali karena punggungku yang semula melepuh kena panas akhirnya pecah, kemudian tetesan cairannya memadamkan bara api yang memanggangku. Betapa berat yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Al-Imam Asyuti mencantumkan riwayat dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, juga dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika itu para sahabat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita untuk menghibur dan menguatkan hati kami? Tidakkah engkau menceritakan kisah untuk menghibur dan menguatkan hati kami?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan satu surah yang sangat indah di dalam Al-Quranul Karim, mengisahkan seorang anak manusia dari sejak dia kecil sampai dewasa dengan perjalanan hidup yang begitu indah, berliku-liku. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah muqaddimah membuka surah itu dengan kata-kata, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik cerita. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ahsanal qasas bi ahsanil iqtisas. Sebaik-baik cerita dengan sebaik-baik cara menceritakan. Inilah surah Yusuf yang diceritakan Allah kehidupan Yusuf alaihissalam dari awal sampai akhir. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang diceritakan dengan penggalan-penggalan episode hidup terpisah-pisah di banyak surah.
Nabi Yusuf diceritakan Allah dari awal sampai akhir di dalam satu surah. Tidak seperti surah-surah lain yang dalam satu surah, bahkan meskipun judulnya surah Hud, yang lebih banyak itu kisahnya Nuh alaihissalam. Dalam satu surah mengandung banyak cerita, maka surah Yusuf hanya satu cerita paripurna dari awal sampai akhir. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah dengan sebaik-baik penceritaan. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Karena wasilah untuk menceritakannya bukan sembarang wasilah, tetapi sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebuah kitab yang menjadi petunjuk dan mau'izah bagi orang-orang bertakwa, sebuah kitab yang menjadi penyembuh segala apa yang ada di dalam dada, sebuah kitab yang satu hurufnya bernilai 10 hasanat bagi pembacanya, sebuah kitab yang mahir membacanya maka ma'as safaratil kiramil bararah akan bersama malaikat pencatat amal yang mulia. Dan siapa yang tak terbata-bata membacanya bahkan masih mendapatkan peluang 2 pahala kebaikan, pahala membaca dan pahala belajar. Inilah kisah Yusuf, sebaik-baik cerita. Tetapi di dalam ayat ini ahsanal qasas, ada kata al-qasas di situ. Yang kalau kita hubungkan, misalnya ada surah dalam Al-Qur'an judulnya Al-Qasas. Ini ada surah Yusuf dengan kata-kata nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dengan ada surah Al-Qasas juga di dalam Al-Qur'an. Ini otak-atik gaduk, tetapi pasti bukan kebetulan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan Al-Qur'an. Ada surah Yusuf, ada surah Al-Qasas. Apa persamaan dan perbedaannya? 2 surah ini sama-sama menceritakan 2 anak manusia. Di surah Yusuf yang diceritakan adalah seorang anak bernama Yusuf yang bermimpi, yang lewat mimpinya dia akan kelak sampai ke mimpi itu di masa depan. Surah Al-Qasas juga cerita tentang mimpi seorang raja, tentang seorang bayi yang menenggelamkan kerajaannya. Di surah Yusuf, anak itu lahir, tumbuh, dicintai ayahnya, didengki saudara-saudaranya. Di surah Al-Qasas, anak itu lahir, maka Allah mewahyukan kepada ibunya untuk melarung anak itu. Di surah Yusuf, setanlah yang membisik-bisikkan kepada saudara-saudaranya untuk membunuh, tapi karena tidak tega akhirnya membuang anak itu. Bayi di surah Al-Qasas dilarung ke arus sungai yang deras. Anak di surah Yusuf dibuang ke kegelapan sumur. Al-ikhwah, saudara-saudara laki-laki di surah Yusuf menjadi sebab perpisahan. Al-ukht, seorang saudari perempuan di surah Qasas menjadi sebab pertemuan kembali. Perpisahan di surah Yusuf karena kedengkian dan bisikan setan, maka perpisahan itu panjang bertahun-tahun. Perpisahan di surah Al-Qasas karena wahyu dari Allah, maka perpisahan itu singkat dan menenteramkan bagi ibunya nanti pertemuannya. Di surah Yusuf yang sedih, yang berduka cita adalah ayahnya, sampai kita bertanya-tanya di mana ibunya. Di surah Al-Qasas yang sedih, yang kehilangan adalah ibunya, sampai kita bertanya-tanya di mana ayahnya.
yang dibuang di surah Yusuf, akhirnya ditemukan seorang laki-laki bangsawan Mesir. Yang dilarung di surah Qasas ditemukan oleh seorang perempuan bangsawan Mesir. Laki-laki maupun perempuan di surah Yusuf dan surah Qasas ketika menemukan sama-sama berkata kepada pasangannya, asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Boleh jadi anak ini akan bermanfaat untuk kita, atau kita ambil saja sebagai anak. Yang di surah Yusuf bermanfaat karena dijadikan budak. Yang di surah Qasas dirawat sebagai anak. Yang di surah Yusuf tumbuh dewasa, dia diuji di dalam rumahnya, ujiannya ujian syahwat. Yang di surah Qasas tumbuh dewasa, diuji di luar istananya, diuji dengan ghadab, marah. Yang di surah Yusuf tidak bersalah, dia melarikan diri, bajunya sobek di belakang, tetapi dia masuk penjara. Yang di surah Qasas dia bersalah, dia bunuh orang, sekali tinju mati orangnya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kisah di surah Yusuf bermula di Palestina, berakhir di Mesir. Kisah di surah Qasas bermula di Mesir, berakhir di Palestina. Tabarakar Rahman, indah sekali. Dan dua-duanya adalah jalan cinta para pejuang. Di dalam surah Yusuf seakan-akan Allah menggambarkan kepada kita pinta kita setiap hari yang 17 kali itu. Saking besarnya dosisnya, melebihi dosis obat apapun dari dokter. Mintanya 17 kali, berarti ini permintaan yang sangat penting. Bahkan permintaan ini didahului dengan hal-hal lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan basmalah, bahwa Allah memiliki sifat Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih, Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian untuk Allah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu kata Ibnu Qayyim adalah tanda cinta, karena orang kalau sudah kenal Allah pasti cinta. Semakin Anda kenal seseorang, maka Anda akan makin mengetahui aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Panjenengan kepanggih saya sekarang cuma lihat sekilas. Semakin panjenengan kenal saya, maka akan semakin kelihatan aib-aib saya, kekurangan-kekurangan saya. Itulah kalau kenal makhluk, semakin lama kenalnya, semakin kita tahu tentang aib-aibnya. Tapi kalau kita mengenali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kenal Allah, makin kenal kesempurnaannya, maka tidak bisa tidak, pasti akan cinta. Sehingga setelah Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah, maka pasti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mahabbatullah. Kalau sudah ma'rifah lalu mahabbah, pasti punya raja kepada Allah, harapan. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Maka harapan kita melonjak-lonjak kepada Allah yang rahmatnya mendahului murkanya, yang ampunannya lebih luas dari segala dosa-dosa, yang rahmatnya mengalahkan murkanya. Kita pasti berharap kepada Allah. Habis berharap, ya ada gelisah, takut-takutnya, khaufnya, makhafatullah, karena Malik Yaumiddin, Allah adalah rajanya hari pembalasan, penguasanya hari pembalasan.
yang membalas dengan keadilan semua kejahatan, yang membalas dengan kasih sayang semua kebaikan. Kalau keburukan, Pak, Allah membalasnya adil. Kalau kebaikan, Allah membalasnya kasih sayang. Makanya orang tidak akan dizalimi di pengadilan Allah. Tapi itu juga sudah membuat kita takut. Dosa-dosa kita akan ditampilkan di yaumil hisab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan orang yang dihisab itu ya sudah merasakan azab. Karena ketika dihisab itu ditampilkan semua amal perbuatan kita dan semua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau nikmat dan amal disejajarkan, maka setiap hamba akan merasa malu kepada Allah, karena begitu banyak nikmat Allah dia gunakan untuk durhaka kepada Allah. Sehingga digambarkan akan ada orang yang keluar keringat dingin karena rasa malu kepada Allah. Bahkan ada yang tenggelam di dalam keringat dinginnya itu, tenggelam sampai mata kaki, tenggelam sampai lutut, tenggelam sampai pinggang, tenggelam sampai pundak. Na'udzubillahi min dzalik, karena rasa malu yang sangat kepada Allah. Maka Bapak Ibu semua ini bintang film. Ada kamera yang nge-shoot. Nah, ini yang di-shoot bukan cuma saya. Bapak Ibu itu ada kamera yang nyala sejak bangun tidur sampai tidur kembali, sejak balik sampai mati. Kameranya tidak pernah kehabisan baterai, kameranya tidak pernah kepenuhan memori. Kalau masih ditugaskan oleh Allah nge-shoot terus, maka monggo kita isi dengan acting yang baik kepada Allah, dengan mengurangi hal-hal yang bisa mempermalukan kita di hadapan Allah. Maliki yaumiddin. Sesudah itu dari ma'rifah ke mahabbah, ke harapan, ke takut kepada Allah, maka ada haknya hamba dan Allah bersatu dalam satu kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dia berjanji untuk hanya beribadah semata-mata kepadaku, maka aku pasti akan menolongnya ketika dia meminta pertolongan kepadaku. Sesudah itu baru kita minta sama Allah. Karena Allah mengatakan setelah ini apapun yang diminta hambaku akan aku berikan kepadanya. Lalu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Saking pentingnya Bapak Ibu sehari semalam paling tidak 17 kali di setiap rakaat salat harus meminta ini kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kadang-kadang kita membayangkan jalan yang lurus sebagai jalan yang mulus, bebas hambatan, tidak ada onak dan duri, tidak ada aral melintang, tidak seperti jalan kembatur, berkelok-kelok naik dan turun. Kadang-kadang kita membayangkan jalan lurus sebagai jalan yang mulus, padahal Allah langsung menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Bahwasanya Allah adalah penciptaku, pemeliharaku, pemberi rizkiku, pengatur segala urusanku, pemilikku, penguasaku dan penguasa kalian, maka sembahlah dia semata-mata. Itulah jalan lurus. Jalan lurus itu tauhid. Jalan lurus itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bentuknya di dunia, karena yang lurus itu adalah lurus mengabdi kepada Allah. Bentuknya di dunia, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
bentuknya di dunia, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, wahai Allah. Maka Quran itu turun menjawab doa kita dalam suratul Fatihah. Sebagian besar isinya adalah cerita tentang orang-orang yang diberi nikmat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka. Diceritakan dalam Al-Quran karena kita memohon kepada Allah. Sampun Isya. Azan belum ya? Oh nggih. Berarti sudah selesai ini ya? Oh belum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dibentangkan Allah kisahnya di dalam Al-Quran untuk memberi gambaran kepada kita tentang jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Pertanyaannya, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, siapa yang jalan hidupnya mulus? Tidak ada. Ternyata jalan lurus bukan jalan yang mulus. Hidup mana yang lebih ngeri daripada Nabi Adam alaihissalam? Sudah di surga menikmati segala kenikmatan dan kehidupan yang begitu agung dan indah, lalu diturunkan oleh Allah ke bumi. Kalau sudah banyak orang enak, gak enak kancane gitu, gak ada temennya di bumi. Bahkan menurut sebagian riwayat, turunnya pun terpisah tempat antara ayahanda Adam dan ibunda Hawa, dan baru berjumpa setelah waktu yang cukup panjang, 40 tahun. Tabarakar Rahman. Hidup mana dari semua yang dianugerahi nikmat oleh Allah itu yang mulus-mulus saja? Terbayang hidup seperti Nabi Nuh alaihi salam, tinggal di tengah kaumnya 950 tahun untuk berdakwah, dan sepanjang masa dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, dengan segala cara, segala metode, didekati satu-satu maupun dalam kumpulan. Total dalam tafsir disebutkan yang menerima seruan Nuh alaihissalam hanya 80 orang. Bahkan terpisah dari istri, terpisah dari putra. Terbayangkah menjadi Ibrahim dengan ujiannya, ujian cinta, pergi ke negeri asing, istrinya disukai raja, selamat dari situ, lama tidak berputra. Berputra diminta Allah tinggalkan di lembah yang tidak bertanaman, di dekat rumahku yang mulia. Jarang bertemu. Ketika anak itu sedang menyenangkannya, membantunya dalam usaha, diperintahkan untuk menyembelih. Tabarakar Rahman. Bapak Ibu pernah meninggalkan tugas? Kalau meninggalkan tugas kira-kira akan mengalami apa Bapak Ibu? Ditelan ikan atau menelan ikan? Kalau kita nelan ikan, Pak, Nabi Yunus meninggalkan tugas, dilempar dari kapal, ditelan ikan, ikan yang menelannya ditelan ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar lautan.
Semua model ujian kehidupan bagi orang-orang yang diberi nikmat digambarkan oleh Allah dalam titik yang paling ekstrim. Penjenengan yang diuji Allah misalnya dengan sakit, maka modeling di dalam Al-Quran sakitnya lebih ekstrim, lahir batin. Hari pertama seluruh ladangnya musnah, hari kedua ternak-ternaknya mati, hari ketiga anak-anaknya meninggal satu demi satu, hari keempat mulai sakit, bersin yang keluar darah, badannya gatal, digaruk terkelupas sampai ke tulang. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, sisakan lisan dan hatiku untuk tetap berzikir kepadamu, kata Ayub alaihi salam. Tahun ke-7 sakitnya, istrinya mulai protes, Mas, engkau nabi, kenapa tidak minta sembuh kepada Allah? Apa jawabnya? Aku malu dek, aku pernah sehat 70 tahun, masa baru sakit 7 tahun sudah minta sembuh? Apa itu enggak tergesa-gesa? Penjenengan yang sugih mblegedu sogeh, kata orang Magelang, diuji dengan apa? Maka Allah memberikan ujian kepada Sulaiman alaihi salam, tapi kita yang beriman boleh memilih. Mau memilih jalannya Sulaiman yang ketika diberikan kekayaan mengatakan, yang diberikan nikmat-nikmat, anugerah-anugerah mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah semata-mata karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur. Atau kita memilih menjadi naudzubillah Qarun yang ketika diberikan semua keutamaan itu dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Maka kita tahu perbedaan di antara keduanya. Dalam ujian-ujian yang berat, sama-sama terkeluarkan dari surga, yang iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sementara Adam alaihissalam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak ampuni aku, dan kalau engkau tidak rahmati aku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Kadang-kadang pertanyaannya untuk yang semangat-semangatnya ngaji, penjenengan itu semakin ngaji semakin ana khairum minhu, apa semakin ngaji semakin Rabbana zalamna anfusana? Kalau semakin ngaji kok semakin ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, ada yang perlu dimuhasabahi di situ. Tapi kalau semakin kita mengaji, berilmu, maka kemudian kita semakin merasa, ya Allah, hamba telah mendolimi diri hamba sendiri. Kalau engkau tidak ampuni, kalau engkau tidak rahmati, niscaya kami termasuk orang rugi. Insya Allah on the track, insya Allah on the track. Semua model ujian itu di dalam Al-Quranul Karim begitu agung, jalan lurus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi Al-Quran agar kita tahu seperti apa jalan yang error, Al-Quran agar kita mengetahui mana jalan yang lurus dibandingkan jalan yang menyimpang, juga memberi kita cerita tentang al-maghdub alaihim dan ad-dallun, orang-orang yang tersesat diceritakan, orang-orang yang dimurkai Allah juga diceritakan. Pada khususnya secara tafsir, betapa banyaknya cerita tentang Bani Israel yang mengetahui kebenaran tapi menyimpangkannya, yang menulis dengan tangannya tapi mengatakan ini dari Allah, yang tega membunuh nabi-nabi Allah dan mendustakan mereka.
sehingga mereka dimurkai Allah. Dan Bani Israel yang lain yang beragama dengan angan-angan, bukan dengan kitab, bukan dengan petunjuk, dengan perasaan-perasaan, sehingga mereka tersesat. Cerita semua ada. Melengkapi cerita tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan Walid bin Mughirah, bukan Al-As bin Wa'il At-Tahmi, bukan Nadhar bin Haris, bukan Uqbah bin Abi Mu'ayth, bukan Ubay bin Khalaf, bukan Umayyah bin Khalaf, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan. Sempurna Quran memberikan petunjuk tentang jalan yang lurus, bahwa model jalan yang lurus bisa macam-macam variannya, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tetapi intinya satu. Jalan lurus itu adalah jalan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berliku-liku maka semakin indah. Makanya Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita, karena ini cerita paling berliku-liku. Seorang anak disayang bapaknya tapi didengki saudara. Lalu saudara-saudara itu ketika mereka berbicara satu sama lain, itu bukan kata-kata mereka, itu kata-kata syaitan. Dan di situ kita bisa mengenali seperti apa godaan setan. Setan itu biasanya menawarkan yang pertama-tama kejahatan yang paling jahat, bunuh. Tapi setan yang lebih cerdik tahu kalau disuruh bunuh anak-anaknya Yakub ini tidak sanggup, maka buang aja, buang saja anak-anaknya Yakub ini. Kemudian merasa bersalah sekali, maka kemudian dikatakan habis itu kamu menjadi orang-orang yang soleh gitu. Habis buang adekmu, jadilah orang-orang yang soleh. Jadi setan yang tipu dayanya seperti ini lebih berbahaya. Yang begitu halus. Maka Bapak Ibu, setan yang menakutkan itu kalah berbahaya dari setan yang menarik. Ini berbahaya. Ucapan-ucapan saudara-saudara Yusuf ini ucapannya setan. Sampai akhirnya mereka buang ke dalam sumur. Bayangkan anak kecil dibuang ke sumur, Pak. Kemudian ada kafilah lewat, fa'adla dalwah, nurunin timba. Yusuf ikut naik di timba air itu. Ketika dia naik, ya busyra hadza gulam. Oh, ada bocah. Bocah ngapa ya gitu. Tetapi yang saya tidak habis pikir adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Kenapa orang-orang ini tidak kepikiran ini bapaknya di mana ya? Ayo kita kembalikan. Enggak. Yusuf ini dibawa oleh mereka ke negeri yang jauh. Maka setelah mengalami bahasa kerennya coro Inggris, murder attempt, percobaan pembunuhan, maka Yusuf mengalami human trafficking, perdagangan manusia. Dibuang, ditemu, dibawa, dijual. Habis itu dia mengalami slavery, perbudakan. Habis perbudakan tumbuh dewasa, ternyata ganteng. Ini yang kadang-kadang saya suka mengkritik ibu-ibu. Kalau hamil baca surah Maryam sama surah Yusuf rajin. Ketika ditanya ngapa Bu, kok yang dibaca cuma surah Yusuf? Ya biar anaknya kalau lahir ya ganteng Pak Ustadz kayak Nabi Yusuf. Lalu ditanya, loh ibu mau putranya ibu ujiannya kayak Nabi Yusuf? Jangan Pak Ustadz.
Kalau ujiannya ya kayak Nabi Sulaiman aja, soge gitu. Oh itu satu paket Bu, satu paket. Memangnya ibu mau anak ibu ujiannya kayak Sayyidah Maryam hamil Pak Ustadz itu? Enggak, saya kan cuma bilang kayak Sayyidah Maryam. Ya janganlah Pak Ustadz. Lah iya, makanya lah kok cuma baca surah Maryam? Ya bukannya perlu baca surah Yasin begitu. Berat Pak, ujiannya Yusuf berat. Tumbuh dewasa ganteng, apa yang dialami berikutnya? Bahasa kerennya itu sexual abuse, kekerasan seksual Pak. Siapa nama wanita yang godain Nabi Yusuf Pak? Siapa Pak namanya Pak? Zulaiha. Taunya dari mana? Dari tafsir ya. Di ayatnya ada namanya apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena Allah itu maha santun. Orang kalau ketika berdosa terang-terangan enggak punya malu ngajak-ngajak yang lain, maka Allah sebut namanya. Contoh, tabat syada abi lahabi wa tab. Kalau enggak punya malu ajak-ajak orang, bangga dengan dosanya, Allah sebut namanya. Tapi kalau masih punya malu, Allah enggak sebut namanya. Apa buktinya ini? Wanita ini masih punya malu ketika menggoda Yusuf. Buktinya adalah wa ghallaqatil abwab. Dia masih nutup semua pintu. Berarti masih punya malu. Maka oleh Allah cuma disebut sebagai Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu terjemah bahasa Qurannya, bukan bahasa Quran, bahasa Qurannya oknum istri pejabat. Cuma disebut oknum istri pejabat. Yusuf alaihi salam ada di situ. Ditutup, kemudian dia mengatakan, "Hai talak, sini sayang." Gitu. Kira-kira bapak-bapak, mas-mas yang bujang-bujang dapat godaan kayak Nabi Yusuf, kira-kira pertanyaannya bajunya sobek bagian mana? Kalau Yusuf sobek belakang karena melarikan diri. Kalau sampean, kata teman saya, kalau saya sobek samping Ustaz. Loh kok sobek samping, kenapa Mas? Karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Jadi ya tengah-tengah katanya. Ada yang lain lagi menimpali, oh kalau saya nggak sobek sama sekali, tat, loh kok iso tak copot dewe gitu. Wah bahaya. Alhamdulillah tat, untungnya tampang saya nggak kayak Nabi Yusuf gitu. Subhanallah. Sobek belakang Pak, lari ke pintu Pak. Qadarullah, lari ke pintu, tuannya ada di depan pintu. Dan luar biasanya wanita ini langsung punya skenario berikutnya. Orang itu biasanya Pak kalau kepergok bohongnya nggak lancar Pak. Ngapain di situ? Di atas pohon kedondong. Nyari kucing Pak. Buat apa? Dibikin rujak. Biasanya orang kalau kepergok itu bohongnya nggak lancar, selencu. Tapi wanita ini nanti akan disebut suaminya sebagai inna kaidakunna azim, tipu dayamu sangat besar. Kenapa? Karena bohongnya lancar Pak. Sudah sampai situ, kepergok suami langsung mengatakan, apa balasannya wahai suamiku pada orang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya, tapi malah mau jahat sama aku? Apa balasannya? Kecuali kamu siksa dengan siksaan yang pedih, atau kamu penjarakan suamiku. Oh suamiku. Luar biasa.
Dia yang jahat, dia yang menuduh jahat. Tapi kisah Nabi Yusuf itu memang kisah tentang baju, Pak. Dulu ketika membuang Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang dengan baju yang berlumuran darah palsu. Ketika Yusuf dituduh, difitnah, maka yang membelanya adalah baju yang sobek di belakang. Ketika ayahnya buta dan tidak berjumpa dengannya, maka sembuh karena baju. Ini cerita Nabi Yusuf itu dari awal sampai akhir intinya cerita baju. Baju itu penting. Oleh karena itu dalam ayat tentang puasa, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu diumpamakan sebagai pakaian. Maka mas-mas yang belum beristri itu sebenarnya belum berpakaian. Itulah jomblo gitu. Makanya kalau rasanya itu dingin-dingin gimana gitu ya, wajar, karena belum punya baju. Hakikatnya jenengan itu belum pakai baju. Kalau sudah menikah itu ada pakaiannya, menjaga dari bahaya, dari gangguan luar, menjaga dari aib-aib, ketutup gitu ya, menjaga kehormatan, dan menjadi perhiasan bagi kita. Maka pakaian itu penting. Pakaian itu penting. Di antara setan dulu menggoda Nabi Adam dan istrinya itu untuk menampakkan auratnya. Salah satu tujuan. Maka Al-Alamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, berbahaya kalau suatu kaum menyukai ketelanjangan, karena ketika dikeluarkan dari surga itulah Adam dan istrinya dalam keadaan hina sedemikian. Masya Allah tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah baju. Baju itu yang membela Yusuf dengan ucapan salah seorang yang hadir di situ. Sudah benar, tapi gosip menyebar di kalangan ibu-ibu dharma wanita kerajaan Mesir. Gosip menyebar dan dia jadi bahan olok-olok. Si Imra'atul Aziz enggak banget seleranya, masa sama budak aja tertarik. Malu-maluin. Kita dong seleranya pangeran-pangeran, iya enggak gitu. Ibu-ibu cepet sekali nyebarnya. Makanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu kalau nangis beda, Pak. Pernah lihat bapak-bapak dan ibu-ibu nangis bareng? Kelihatan yang dipegangi beda, Pak. Ibu-ibu kalau nangis yang dipegangi mulutnya, Pak. Bapak-bapak kalau nangis yang ditutupin matanya, Pak. Pasti. Perhatikan. Nanti kalau lihat orang nangis bareng, perhatikan. Bapak-bapak pasti fokus ke mata, ibu-ibu fokus ke mulut. Ya memang Allah sudah tunjukkan di mana sumber dosanya. Iya kan? Subhanallah. Iya, nanti perhatikan kalau nangis itu, bapak-bapak pegang mata, ibu-ibu pegang mulut. Hampir selalu begitu. Nah, ada bapak-bapak kok pegang mulut ya? Ya mungkin. Masya Allah, tabarakallah rahman. Dah Imra'atul Aziznya kebakaran jenggot, padahal nggak punya jenggot. Belum lihat sih budak saya kayak apa, si itu nyala-nyalain saya. Diundang, hadir semuanya, bagi-bagi pisau sama buah-buahan. Ketika mereka sedang mengupas buah-buahan itu, Yusuf diperintahkan berjalan di atas catwalk di tengah-tengah mereka. Jreng, jreng.
Jreng. Semua terpana. Asyhadillah. Ini bukan manusia. Ini malaikat. Dan mereka sampai memotong tangannya. Laqatta'na aydiyahunna. Dulu tak kira itu, gitu selesai Pak. Tapi kok pakai lam taukid plus musyaddadah, berarti itu ngirisnya ditekan dan tidak cuma sekali. Gitu. Iya kan? Coba bayangkan. Jadi mas-mas, kalau tampang Anda nggak bisa bikin efek seperti ini, please jangan ngaku ganteng. Ini efeknya luar biasa. Masya Allah ya. Ngiris jari nggak terasa Pak. Saya tuh sampai penasaran, mosok toh gali-gali di dekat piramid itu nggak ketemu lukisannya Nabi Yusuf itu. Kan kalau ketemu bisa dipasang di ruang operasi Pak. Orang operasi nggak usah dibius itu. Subhanallah. Sedemikian dahsyatnya. Di situ Yusuf mengalami ujian berikutnya, seksual harassment, pelecehan Pak. Makanya beliau mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti apa yang mereka ajakkan kepadaku. Ngeri itu. Mending masuk penjara. Maka tahap berikutnya Yusuf mengalami kriminalisasi. Nggak salah tapi masuk penjara. Di penjara ada dua temennya, ada dua penghuni penjara yang lain, dia dakwai. Meskipun dia sudah kemudian mentakwil mimpi keduanya, kamu bakal selamat, kamu bakal dapat hukuman mati. Tapi selamat maupun mati tidak ada masalah selama beriman. Itu dakwahnya Yusuf. Terus kepada yang selamat Yusuf pesan, nanti kalau ketemu raja, tolong sebut saya ya bro. Saya ini nggak salah tapi di penjara. Siap bro. Dan ternyata temennya ini lupa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lupanya selama 7 tahun Pak. Ini kalau Didi Kempot kan sudah bertanya, lali apa pancen lali gitu. 7 tahun lupanya. Jadi gagal keluar penjara selama 7 tahun gara-gara dilupain temen kayak apa itu. Tapi Allah punya rencana tamkin untuk Nabi Yusuf itu tepat pada saat yang paling tepat. Keluar penjaranya kapan? Ketika negara menjelang krisis. Rajanya mimpi ada 7 ekor sapi yang kurus melahap, 7 ekor sapi yang gemuk, ada 7 runggai gandum yang penuh, ada 7 runggai gandum yang kosong. Tampillah memimpin negara di saat krisis, mengatasi krisis ya Yusuf alaihissalam. Sampai kemudian ketemu dengan saudara-saudaranya yang juga peceklek, sehingga cari bahan makanan sampai ke Mesir. Lalu dia susun skenario bagaimana supaya adiknya ikut, bagaimana supaya adiknya yang ikut itu nggak usah ikut pulang, bagaimana akhirnya kedua orang tuanya bertemu, dan tabarakar rahman, keindahan akhlaknya Yusuf. Kalau film apa itu yang mengajarkan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, Joker, Joker, itu tidak berlaku untuk Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf mau jadi orang jahat, alasannya lebih dari cukup. Pernah mengalami percobaan pembunuhan, pernah mengalami human trafficking, perdagangan manusia, pernah mengalami perbudakan, pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, fitnah, penjara, kriminalisasi, semua pernah. Dilupain temen pernah. Di ghosting, istilah anak sekarang. Di ghosting 7 tahun, rek, ya opo sih? Subhanallah. Tidak berlaku. Jalan cinta para pejuang adalah jalan di mana kita tetap setia kepada Allah, tetap
beriman kepada Allah, tetap berakhlak mulia kepada sesama, seperti apapun luka kehidupan yang kita alami. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada alasan untuk kufur kepada Allah karena takdir. Karena takdir memang tidak bisa dijadikan alasan. Teman saya dulu malam-malam bawa karung, ngunduh rambutannya kiai. Pohon rambutannya kiai lagi berbuah, dia unduh yang merah-merah, disisakan yang kuning sama yang hijau. Pagi-pagi kiai opiak, "Woi, siapa yang saya ngunduh rambutan?" Ngaku dia, "Saya Pak Kiai." "Loh, ngopo?" "Tabarukan Pak Kiai." Nyari berkahnya Pak Kiai, saya ngunduh rambutannya, saya makan bareng-bareng semalam. Sini. "Loh kok nyolong nih piye?" "Oh takdir Pak Kiai." Maju. "Siap Pak Kiai." Dijewer. Loh Pak Kiai, saya kan mencuri itu takdir, kok saya dijewer Pak Kiai?" "Loh aku jewer kamu juga takdir leh." Tidak bisa bermaksiat dengan alasan takdir, tidak bisa. Kita diberikan oleh Allah pilihan ketika menerima ujian-ujian kehidupan itu. Seperti pilihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, tetap setia di jalan cintanya para pejuang. Bahkan di saat yang paling pahit masuk penjara, dia tetap berdakwah, mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Sampai bahkan nanti ketika dia diminta cerita tentang perjalanan hidupnya, dia berkata, "Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari dalam..." Apa Pak harusnya? Cerita Nabi Yusuf dimulai dari dalam sumur, betul? Harusnya Nabi Yusuf cerita dari dalam sumur. Tapi Yusuf di situ cuma mengatakan, "It akhrajani minas sijni," ketika mengeluarkan aku dari penjara. Cerita antara sumur sampai penjara dilewati semua. Kenapa? Karena Yusuf tidak ingin menyinggung hati saudaranya yang sudah dimaafkan. Kalau soal sumur disebut-sebut lagi, kakak-kakaknya Yusuf itu akan mengatakan, "Ya Yusuf katanya udah dimaafin, masih disebut-sebut." Saking ingin menjaga perasaan saudaranya. Padahal kita biasanya kalau cerita bagian yang kita menderita itu semangat Pak. Seakan-akan kita paling menderita. Bahkan kadang memperlombakan penderitaan. "Wah, saya kemarin mau naik pesawat itu delay 3 jam. Lumayan cuma 3 jam. Oh saya 7 jam. Semakin menderita itu kok kayaknya semakin hebat. Subhanallah, tabarakar rahman. Yusuf alaihissalam, kisah terindah, kisah paling agung. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setiap kali hidupku terasa berat, setiap kali hidupku terasa sempit, setiap kali hidupku terasa menyesakkan dada, aku baca surah Yusuf. Baru sampai tengah rasanya sudah plong semua. Kenapa? Yang aku alami tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dialami Nabi Yusuf. Begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah mengambil inspirasi, cermin, refleksi, supaya kita kemudian mampu menghadapi ujian-ujian kehidupan kita sendiri. Makanya nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim sinten Pak? Nama siapa Pak? Nabi Musa. Itu bukti bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau karangan Nabi Muhammad pasti nama paling banyak Muhammad. Mosok namanya sendiri gak disebut. Nabi Musa, seakan-akan Allah hendak menyemangati Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Hei Muhammad SAW, bandingkan dirimu dengan Musa. Satu, kamu lisanmu fasih, sempurna, bahasa Arabmu kromo inggil." Gimana gak kromo inggil? Rasulullah itu waktu kecil tinggal di Bani Sa'ad yang bahasa Arabnya fushah, paling fasih. Kalau ngomong Rasulullah
sangat fasih, sangat indah, jelas, mudah difahami. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, lisannya cacat, bicaranya tidak jelas. Maka ketika dia diutus kepada Fir'aun, Fir'aun mengatakan, gak salah, Tuhanmu milih utusan kayak begini. Ini ngomong aja susah, ngaku utusan Tuhan. Berat. Itu kalau sudah ada media sosial, Twitter misalnya, Facebook, dibully itu Nabi Musa itu pasti. Subhanallah, ngomongnya gak jelas. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, Musa yang ngomongnya tidak jelas saja teguh berjuang, masa kamu menyerah?" 2. Track record, rekam jejak masa lalu. Rasulullah SAW itu akhlaknya mulia, semua orang kenal, jujur, amanah, dermawan, menolong anak yatim, fakir miskin, tahu semuanya. Bahkan digelari Al-Amin. Tidak ada masalah dalam rekam jejaknya. Tidak ada jejak digital hasil screenshot, tidak ada. Sementara Nabi Musa alaihissalam pernah bunuh orang, Pak. Tadi sudah kita ceritakan, pernah bunuh orang. Walahum alayya danbun fa akhafu ay yaqtulun. Kata Musa, ya Allah, aku punya dosa sama mereka, nanti kalau malah dibunuh gimana? Coba bayangkan beratnya Nabi Musa. Catatan kriminalnya beliau itu di Mesir, diutusnya ke Mesir. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ini loh Musa, rekam jejaknya ada masalah." Tapi dia tetap teguh. Masa kamu menyerah? Kamu sempurna, masa kamu menyerah? Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu lainnya. Tidak ada hutang budinya. Musa alaihissalam ketika kecil disebut-sebut sama Fir'aun, diungkit-ungkit. Waktu kecil kamu di sini, kalau nggak dirawat keluarga sini udah mati. Untung Musa bisa jawab, lah iya, karena yang matiin bapakmu. Karena kamu bunuh-bunuh, Allah menyelamatkan saya dengan saya ditempatkan di keluarga kamu. Itu cara Allah, bukan hutang budi saya sama kamu. Makanya jangan pernah putus harapan, Pak. Karena Allah yang kita sembah ini Allah yang sama yang pernah nitip Musa di keluarganya Fir'aun. Iya kan? Jangan kaget kalau orang yang akan membawakan kebaikan yang paling besar itu mungkin sekarang sedang di tempat yang paling tidak kita bayangkan. Subhanallah. Sementara Rasulullah Muhammad SAW tidak punya hutang budi, Fir'aun disebut-sebut tadi. Makanya seakan Allah akan mengatakan, "Hei Muhammad, kamu gak punya hutang budi, lo saja ngomong." Yang keempat, Rasulullah punya Abu Bakar, punya Umar, punya Utsman, punya Ali, punya Talha, punya Zubair, punya Sa'ad, punya Abdurrahman bin Auf, punya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat-sahabat yang semua rela mati untuk beliau, memberikan segalanya untuk beliau, memberikan semua hartanya di perjuangan beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihissalam punya siapa, Pak? Punya Harun. Itu pun ketika ditinggal 40 hari dan Samiri bikin patung sapi, semuanya nyembah patung sapi, Harun gak bisa berbuat apa-apa. Kayak apa beratnya jadi Nabi Musa memimpin Bani Israel, Pak? Sudah diajak keluar dari negeri Mesir, ini kaum yang lihat bagaimana tangan bercahaya, tongkat jadi ular, tukang sihir dikalahkan. Innalah mudrakun, kita kesusul. Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Kata Musa, enggak. Sungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kata para ulama, ini bedanya Bani Israel dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah sama Abu Bakar di dalam goa,
musuh sudah kelihatan kakinya, Rasulullah mengatakan apa kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalau Rasulullah sama Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalau Bani Israel sama Musa, sesungguhnya Robku bersama kita apa aku? Aku, kata Musa. Allah bersama aku, nggak sama kalian. Sesungguhnya Robku bersama aku, dia akan memberi petunjuk kepada aku, kata Musa, bukan kepada kalian. Kebayangkan sampai di seberang, lihat Firaun ditenggelamkan, lautan terbelah, lihat orang nyembah berhala, minta, Musa bikinin dong, keren nih berhalanya. Kata Musa, bal antum qaumun tajhalun, geblek semuanya gitu. Dikasih makanan langsung dari langit, manna dan salwa. Manna itu makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Saya membayangkan es krim, Pak. Ditambah salwa, daging burung panggang, siap makan. Tek, tinggal makan. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Hei Musa, kalau menunya cuma satu macam, kami nggak sabar. Perhatikan kalimatnya, fad'u lana rabbaka. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi Bani Israel itu berimannya kapan, Pak? Wong bilangnya saja, berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Nanti diperintahkan berjihad, apa katanya? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, berperanglah kamu bersama Tuhanmu, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk nunggu di sini. Subhanallah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Hei Muhammad, perhatikan ini Musa, betapa kesepiannya jadi Musa, pemimpin yang dipimpin kacau semua. Tapi engkau beruntung, ada Abu Bakar paling ngertiin kamu, ada Umar paling belain kamu, ada Utsman semua hartanya dikasihkan, ada Ali jiwa raganya dipertaruhkan, ada Talhah tubuhnya dirajam 70 luka untuk melindungi tubuhmu. Hai Muhammad, istiqamah. Jadi luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan cinta para pejuang seperti kisah para nabi dan para rasul yang mulia ini, sehingga salah satu penutup surah Yusuf yang ada unsur kata jalan ini sebagai penutup saya sampaikan adalah berbunyi, qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan hai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Seberliku-liku apapun nikmat dan ujian datang silih berganti, tapi hatiku tetap lurus kepada Allah. Inilah jalanku, jalan yang bukan cuma untuk diriku sendiri. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Maka jalan cintanya umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mengajak orang-orang di sekelilingnya. Aslih nafsak wad'u ghairak. Ringkasnya kata Umar bin Abdul Aziz adalah perbaiki dirimu, ajak orang-orang di sekitarmu. Ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah. Inilah jalanku, jalan yang terbentang seperti jalan para nabi dan para rasul. Itulah kenapa kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis nahnul akhiruna sabiqun, kita adalah kaum yang
paling belakangan tapi paling duluan, paling akhir tapi paling mula-mula, paling akhir ditampilkan di bumi tapi paling awal boleh memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai selendang yang dulu hanya dipakai oleh para nabi dan rasul. Selendang itu adalah selendang dakwah, ad'u ilallah. Pada zaman Nabi Nuh, siapa yang berdakwah, Pak? Nabi Nuh. Nggak ada ceritanya mertuanya Nabi Nuh ikut berdakwah nih. Menantunya Nabi Nuh ikut berdakwah, nggak ada ceritanya. Pada nabi-nabi sebelumnya yang berdakwah adalah para nabi dan rasul itu. Pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan adalah kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah. Beda, Pak. Itulah kenapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, diizinkan masuk surga paling duluan karena mereka memakai selendang yang dulu hanya dipakai para nabi dan para rasul. Selendang dakwah. Semua berdakwah. Jangan berpikir yang disebut dakwah ini yang duduk di meja pegang mic ini, Pak. No, bukan. Ini hanya bagian kecil. Saya tidak tahu, bisa jadi yang ngangkut meja, yang nyiapin minum, yang nyuting, yang nyebarluaskan, yang upload ke YouTube, yang menyebarkan pamfletnya, yang ngajak-ngajak dati temennya diajak datang, yang gelar karpetnya, yang bersihin masjidnya, yang ngundang, barangkali lebih banyak pahalanya. Semua bagian yang bisa kita sumbangsihkan untuk dakwah adalah dakwah. Dulu saya ada pelatihan remaja masjid tahun 2004, saya ngisi, saya masih ingat. Itu saya ngomong semua hobi bisa jadi dakwah. Mosok Pak Ustadz, hobi kok jadi dakwah? Iya Dek, apa hobinya? Saya tanya. Oh, hobi saya kebut-kebutan motor Pak Ustadz. Cocok. Hobi kebut-kebutan motor sangat penting untuk dakwah, yaitu menjadi si transportasi jemput Ustadz yang sering telat ngisi kajian. Oh gitu Pak Ustadz, siap. Hobinya apa Dek? Hobinya jalan-jalan Pak Ustadz. Cocok jadi bagian survei dan perizinan untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Oh, saya hobinya kulineran Pak Ustadz. Cocok. Temani si konsumsi untuk survei mana makanan yang enak, murah, dan bergizi, halal, thayyib. Saya hobinya desain grafis. Apalagi masa desain acara pengajian pamfletnya kalah menarik dari acara dangdutan. Saya hobinya fotografi Pak Ustadz. Bagus. Kalau motret Ustadz yang keren. Kenapa semua foto Ustadz kelihatan mau kayak nelen mic? Yang artistik. Semua perangkat para nabi dan para rasul itu harus mengalahkan yang paling menjadi selebritis di zamannya. Apa mukjizat Nabi Musa tadi? Salah satunya mengalahkan tukang sihir. Kenapa? Karena tukang sihir adalah para selebritis pada zamannya. Harus kalah. Kalau Ustadz Faizar bukan cuma selebritis dunia manusia yang harus dikalahkan. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizatnya Pak? Nyembuhin orang lepra, nyembuhin orang sopa, nyembuhin orang buta, bahkan menghidupkan yang mati biidznillah. Kenapa? Ya karena zaman itu selebritis-selebritis di dunia seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW dikaruniakan Al-Quranul Karim? Karena selebritis di tengah bangsa Arab adalah para penyair. Syair harus kalah dengan Quran.
Makanya para penyair terkaget-kaget dengan Al-Quranul Karim. Ini nggak masuk, saudara-saudara. Kita mau ngelawan Quran itu rojasnya, hajasnya, majasnya, kita kalah semuanya. Itulah yang menyebabkan kenapa Quraisy itu orang yang nggak baca tulis itu lebih pinter daripada yang baca tulis, Pak. Karena selebritis zaman itu adalah penyair. Loh, penyair itu yang pinter adalah yang tidak membaca dan tidak menulis. Penyair lihat gunung cantik langsung keluar dari lisannya teruntai bait-bait syair. Lihat kejadian langsung teruntai bait-bait syair. Itu namanya penyair pinter. Lah penyair kalau lihat gunung, pemandangannya bagus, pinjam kertas sama pena, tak tulis dulu ya. Nah, ini penyair goblok. Jadi ukurannya itu dulu, yang pinter itu yang tidak membaca dan tidak menulis. Ada penyair baru tampil, saya bisa ngelawan ini. Lalu dari lisannya langsung terkutip 2 baris dari sana, ditambahi 2 baris dari sini, tekuk, hancurkan, tekuk, hancurkan, tekuk, hancurkan. Penyair pinter. Tapi penyair ada penyair lain tampil, wah syairnya bagus ini, saya mau bikin bantahannya. Lalu sebentar, tak tulis dulu. Penyair goblok. Jadi dulu kenapa ukurannya pinter itu tidak membaca dan tidak menulis? Karena seperti itu. Selebritis zaman Nabi penyair, dan penyair semuanya merunduk di depan Al-Quranul Karim. Jadi perangkat dakwah itu harus bisa menundukkan semua yang merasa jumawa dengan kemampuan-kemampuannya untuk menjadi yang unggul di hadapan manusia. Ini penting. Yang punya medsos, dakwah di medsos. Satu yang saya belum kuat, Pak, TikTok. Serem gitu. Tapi masa nggak ada yang ngambil peran ke sana gitu ya, mengisi TikTok dengan konten-konten dakwah. Karena begini, Pak, umur 40 tahun ke atas itu Facebook, umur 50 tahun ke atas WhatsApp, umur 20 sampai 30 itu Instagram, 20 tahun ke bawah mainnya TikTok, Pak. Ini memang merusak sekali, karena ini satu-satunya aplikasi yang bikin orang joget-joget nggak jelas. Tapi masa kita biarkan dia hanya isinya itu? Contoh, saya nggak nyuruh beliau main TikTok ya, beda zaman gitu ya. Monggo, apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Yang bisa basket, cari pebasket yang paling pinter, tantang sambil bilang, Mas, 3 on 3 Mas, kalau tim saya ngalahin situ ngaji sama kita. Kalau tim situ yang ngalahin tim kita, kami yang ngaji sama situ. Nah, pokoknya ngaji itu. Saya punya senior dulu di Jogja, ada tukang balapan yang sangat terkenal, dia tantang, Jogja Solo Mas, nek situ menang aku ngaji sama situ, nek situ kalah situ ngaji sama saya. Kan podo-podo ngaji nih gitu, serah masalah gitu, taruhannya diajak ngaji. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi SAW. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini sebenarnya ada 6 uraian dari ayat ini, tapi tentu waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi lain waktu mudah-mudahan saya bisa sowan ke Batur lagi, karena tadi langsung disuguh tempe yang kemul sama sauto Batur, kok rasanya kalau cuma sekali kurang afdal. Jadi mungkin suatu saat mudah-mudahan saya bisa kesini, mungkin tidak ngisi pengajian, jadi peserta kajian, insya Allah. Itu yang lebih afdal, yang lebih utama. Yang terpenting Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa pasti tercatat di sisi Allah. Dan saya minta Bapak Ibu mencatat nama saya di hati Bapak Ibu semua,
Kalau suatu saat Bapak Ibu sudah di surga, Bapak Ibu mencari saya kok belum kelihatan, minta sama Allah, ya Allah, Salim Afilah pernah datang ke kampung kami jauh-jauh ya Allah dari Jogja, menyampaikan 1-2 ayat-Mu, maka ya Allah, saya tidak ridho kalau di surga tidak bersama dengan Salim Afilah. Mudah-mudahan kalau saya sedang ada masalah, mungkin persoalan hisabnya lebih rumit, karena Bapak Ibu yang memberi syafaat, maka saya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ternyata Bapak Ibu cari di surga itu nggak ketemu, karena ternyata surganya lebih tinggi, ya alhamdulillah. Nanti insya Allah dipertemukan kita semuanya dalam surga yang sama, insya Allah, bersama para nabi yang kita sebut namanya tadi, para rasul, para siddiqin, para aulia, para syuhada, para salihin, insya Allah. Bapak Ibu, jazakumullahu anna khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Request selanjutnya, kalau mau pengajiannya lebih panjang, sama Ustadz Faizar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan oleh beliau Ustadz Salim Afilah. Namun sebelum penutup, mungkin sayang sekali kalau ada tamu agung jauh-jauh dari Banyumas, yang sudah jauh-jauh ke sini. Durhaka sekali kalau kita tidak memuliakan. Maka setuju nggih kalau Ustadz Muhammad Faizar mengisi ya, mungkin 1-2 ayat sampaikan kepada kita untuk motivasi ya. Setuju nggih? Setuju sekali ya.